Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mairuriah dengan NIM 2381130192, mahasiswa semester 5 di Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Cirebon. Izin menerangkan tentang sumber-sumber hukum fikih. Hukum fikih adalah aturan-aturan Islam yang mengatur kehidupan umat muslim, baik dalam hal ibadah maupun hubungan sosial. Hukum Islam tidak muncul begitu saja, tetapi bersumber dari pedoman yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber hukum fikih inilah yang menjadi dasar para ulama dalam menetapkan hukum suatu perbuatan. Yang pertama ada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama umat Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum fikih yang paling utama. Al-Quran adalah firman Allah SWT yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Di dalamnya terdapat berbagai aturan dan prinsip dasar yang mengatur keimanan, ibadah, akhlak, serta hubungan antar manusia. Sebagian hukum dalam Al-Quran dijelaskan secara rinci, seperti aturan warisan dan pernikahan, sementara sebagian lainnya disampaikan secara umum sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut. Penjelasan tersebut terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Hadis berfungsi untuk menjelaskan, merinci, dan memperkuat hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan dalam penetapan hukum fikih, karena keduanya saling melengkapi sebagai sumber utama ajaran Islam. Kemudian selanjutnya, sebagai sumber hukum Islam atau pelengkapnya ada ijma'. Ijma' sebagai sumber hukum fikih. Ijma' adalah kesepakatan para ulama atau mujtahid terdapat suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma' digunakan ketika tidak ditemukan penjelasan yang tegas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa para ulama memiliki pandangan yang sama terhadap suatu masalah berdasarkan dalil dan pertimbangan yang kuat. Ijma' berperan penting dalam menjaga kesatuan pemahaman umat Islam dan mempersiapkan kepastian hukum. Kemudian selanjutnya ada qiyas. Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan cara menyamakan suatu masalah dengan masalah yang sudah ada hukumnya di dalam Al-Quran ataupun hadis, karena memiliki alasan hukum atau ilat yang sama. Melalui qiyas, hukum Islam dapat menjawab berbagai persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Contohnya adalah pengharaman narkoba yang dianalogikan dengan khamr, karena sama-sama merusak akal. Sumber-sumber pelengkap hukum fikih selain sumber utama dan metode atas atau ijma' dan qiyas, ada juga sumber-sumber pelengkap yang menetapkan hukum, yaitu istihsan adalah metode memilih hukum yang dianggap lebih baik dan lebih membawa kemaslahatan. Meskipun berbeda dari hasil qiyas umum, tujuannya adalah untuk menghindari kesulitan dan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Maslahah mursalah adalah pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi sejalan dengan tujuan syariat Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Prinsip ini digunakan untuk menetapkan hukum demi kebaikan umat. Selanjutnya ada urf. Urf adalah kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam fikih,
Adat yang baik dan tidak melanggar syariat dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, terutama dalam masalah muamalah. Sad al-Dhari'ah adalah prinsip menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang, walaupun suatu perbuatan pada dasarnya boleh. Jika dikhawatirkan membawa kepada keburukan, maka perbuatan tersebut dapat dicegah demi menjaga kemaslahatan. Demikian penjelasan dari sumber-sumber hukum Islam yang bisa saya berikan. Banyak sekali kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.